perkenalkan, nama saya Ferry Raka Pratama. Saya berasal dari kampus LP3I dan sekarang saya berada di Prodi Manajemen Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu K3. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari K3 itu sendiri. K3 atau yang disebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi di mana pekerjaannya itu sehat dan aman bagi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan tempat pabrik itu berada. Dan kesehatan dan keselamatan kerja ini juga mencegah terjadinya kecelakaan fisik maupun kecelakaan yang mengakibatkan korban tewas. Selanjutnya saya akan memberitahu peraturan terkait dengan K3 ini. Yang pertama itu Undang-Undang tahun 1970 nomor 1 yang terkait tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada Undang-Undang tahun 1992 nomor 23 tentang kesehatan. Yang ketiga ada Undang-Undang tahun 1992 nomor 3 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang terakhir ada Undang-Undang tahun 1992 nomor 13 yang berisi terkait tentang sebuah ketenaga kerjaan. Oke, 3 hal yang harus diperhatikan dari kecelakaan. Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak dikehendaki. Jadi kecelakaan ini ya emang tidak ada yang mau sebenarnya. Cuman kalau emang udah terjadi ya terjadi. Maka dari itu adanya program kerja K3 ini kita bisa mencegah kecelakaan tersebut. Nah, yang kedua, kecelakaan ini mengakibatkan kerugian. Ya, yang paling besar sih kerugian harta benda. Yang terakhir, kecelakaan ini diakibatkan dari kontak fisik antara energi yang melebihi ambang batas dari tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya kecelakaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kecelakaan berdasarkan posisi atau kecelakaan berdasarkan lokasi. Yang kedua, kecelakaan berdasarkan sifat luka. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir itu berdasarkan parah atau enggaknya suatu luka tersebut. Nah, tadi kan kita udah tahu kecelakaan itu apa. Nah, sekarang nih saya akan memberitahu apa sih yang bisa mencegah dari kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut tuh bisa dicegah melalui 2 faktor. Yang faktor pertama adalah faktor dari lingkungan tersebut, dimana kita harus memilih tempat yang aman. Jadi apabila tempat itu aman, ya kecelakaan akan minim terjadi. Yang kedua, faktor dari kelengkapan seragam kerja. Misalnya kita kerja dilengkapi dengan masker, kacamata pelindung, helm, dan baju yang sangat tebal dan namun nyaman. Dan itu bisa meminimalisir kita dari kecelakaan. Kita akan membahas 5 kasus K3 yang ada di Indonesia. Nanti saya akan memberikan 5 kasus tersebut setelah pesan-pesan berikut. Nah, kalian tadi udah lihat kan 5 kasus K3 yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa sih kasus itu ada dan terjadi di PT-PT yang ada di Indonesia? Saya bantu jawab ya, karena pada kejadian tersebut memungkinkan sekali K3 yang ada di dalam perusahaan itu tidak berjalan dengan maksimal. Jadi adanya kecelakaan itu karena ya harus diperbaikilah program K3-nya. Nah, K3 itu biasanya tuh ada yang tepat menganalisisnya. Biasanya para K3 itu menganalisis menggunakan 5W1H dan menganalisis menggunakan fishbone, yang dimana berguna untuk mencarikan solusi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Jadi sangat diperlukan sekali
analisis tersebut agar kita kedepannya tuh menjadi yang lebih baik lagi agar tidak ada kecelakaan jiwa maupun harta benda tersebut. Oke, saya akan menjelaskan secara lebih rinci lagi dua analisis yang berguna untuk menganalisis sebuah kasus K3 tersebut. Yang pertama ada yang namanya analisis menggunakan 5W1H. Nah, 5W1H ini awal dikenalkan oleh penulis novel yang bisa disebut dengan Adik Simba. Namun dengan perkembangan waktu, 5W1H ini juga berguna untuk mencari solusi agar bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 5W itu apa aja sih? 5W adalah yang pertama what, yaitu apa. Yang W kedua adalah who, yaitu siapa. Yang ketiga ada when, yang berarti kapan. Where, di mana. Why, bagaimana atau mengapa. Yang terakhir ada H-nya, itu adalah how, bagaimana. Nah, yang kita ketahui kalau analisis ini tuh berisi beberapa pertanyaan seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana kejadian tersebut, kapan, dan mengapa kejadian itu terjadi, dan bagaimana kronologinya. Nah, kelebihan menggunakan metode ini ada 4. Yang pertama sederhana. Mengapa sederhana? Karena tidak butuh pelatihan. Yang kedua serbaguna. Nah, dia itu metode ini bisa digunakan di bidang apapun. Yang ketiga itu sistematis, yaitu secara jelas dan runut. Yang terakhir menyeluruh. Nah, menyeluruh ini yang artinya itu melihat sudut pandang secara 360 derajat. Nah, metode yang kedua itu adalah metode Fishbone, di mana metode Fishbone ini ditemukan oleh ilmuwan dari Jepang yang bernama Dr. Ishikawa. Nah, metode ini lebih kepada data verbal dan data kualitatif. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai K3. Semoga kalian semua yang mendengarkan ini bisa mengerti dari awal hingga akhir apa yang saya jelaskan. Teruntuk para karyawan dimohon untuk mengikuti arahan dari sang direktur agar terjadinya kecelakaan itu sangat minim. Pokoknya sekian dari saya. Salam pekerja keras.